Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pertama puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat yang diberikan sehingga saya masih bisa menghirup udara pada malam hari ini. Kedua, yang saya hormati yakni dosen pengampu mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan Bapak Ahmad Farhan SPD MPD serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fadilatul Ma'rifah dengan 25010225656 dari program studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil analisis saya mengenai teori teknologi pendidikan yang meliputi yang pertama ada definisi teknologi pendidikan, yang kedua penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan, serta hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan pendidikan, serta pendidikan di era pembelajaran abad 21. Baik, untuk memulai pembahasan, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu analisis definisi teknologi pendidikan. Baik, seperti yang kita tahu, definisi teknologi pendidikan telah melewati beberapa perkembangan definisi dari masa ke masa dengan fokus tujuan menekankan pada aspek sistematis dan memfasilitasi proses pembelajaran. Definisi teknologi pendidikan sendiri yang dikemukakan oleh Association for Educational Communication and Technology atau disingkat IECT mengemukakan bahwa definisi sebelumnya di bidang ini lebih menyiratkan hubungan sebab akibat yang lebih langsung antara intervensi instruksional dan pembelajaran. Definisi ini lebih mengacu pada desain dan penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran. Seperti pada tahun 1963 oleh IECT bahwa mengeluarkan definisi formal pertama dari teknologi pendidikan yaitu komunikasi audiovisual. Nah, komunikasi audiovisual ini adalah cabang dari praktik pendidikan yang berkaitan dengan desain penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran. Nah, pada tahun 1963, IECT ini juga menekankan bahwanya media komunikasi audiovisual itu tuh sebagai alat untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisir. Ini menjadi dasar untuk pengajaran kemajuan teknologi pendidikan dan definisi-definisi di tahun-tahun berikutnya untuk mencakup lebih banyak aspek untuk proses dan teknologi yang lebih modern lagi. Namun mungkin definisi ini mendapat kritik karena hanya berfokus pada satu aspek aja dan tidak memperhatikan proses pembelajaran secara menyeluruh. Dan ditambah lagi kurangnya penyesuaian aspek etika dan dampak sosial dari teknologi pendidikan yang sangat penting dalam praktik modern. Lalu berlanjut pada tahun 1972, teknologi pendidikan itu mengeluarkan definisi di bidang yang terlibat dalam memfasilitasi pembelajaran manusia melalui identifikasi, peningkatan, penyesuaian, dan penggunaan sistematis dari berbagai sumber daya pembelajaran. Nah, pada definisi kali ini itu lebih menunjukkan
Dari fokus yang mungkin sebelumnya hanya pada media audio visual saja, kini menjadi pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi dalam konteks pembelajaran. Pada definisi ini juga terdapat kritik utama, yaitu kurangnya menonjolkan aspek teori yang mendasari teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Untuk kurangnya itu mencangkup peran aktif dari peserta didik. Lalu pada tahun 1977 ICT ini kembali mengubah definisi teknologi pendidikan. Disebutkan bahwa di sini mereka itu menjelaskan teknologi pendidikan adalah proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, dan organisasi untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan, mempraktekkan, mengevaluasi, dan mengelola solusi untuk masalah tersebut. Untuk definisi kali ini itu menjadi dasar penting yang membantu mendorong perkembangan teknologi pendidikan yang lebih luas dan lebih terstruktur dalam berbagai bagian dari proses belajar. Untuk definisi selanjutnya pada tahun 1994 ini menyebutkan bahwa definisi teknologi pendidikan ini hampir sempurna. Definisi ini berbunyi bahwa teknologi instruksional adalah teori dan praktik desain, peningkatan penggunaan, manajemen, dan evaluasi proses sumber daya untuk pembelajaran. Untuk definisi kali ini itu menunjukkan bahwa teori pembelajaran kognitif dan desain instruksional serta perubahan cara berpikir yang menjadikan teknologi pendidikan ini sebagai pusat dalam suatu proses pembelajaran. Definisi ini bukan semata-mata hanya sebagai alat bantu, tetapi kritik utama dari definisi ini disebutkan bahwa teknologi instruksional terlalu mirip dengan pendekatan sistem untuk perubahan dalam praktik, yang dimana hal ini membuat definisi pada tahun 1944 ini menjadi terlalu ketat terhadap guru atau pendidik. Hingga tibalah pada saat ini terciptanya definisi baru setelah meninjau dari definisi 1994 tadi. Nah, untuk definisi sekarang itu cakupannya lebih luas dan memperhatikan berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, dan etika, serta dampaknya penggunaan teknologi dalam pendidikan di era modern. Definisi teknologi pendidikan saat ini berbunyi studi dan praktik etis untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Maka sekarang kita akan membahas tentang penerapan creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu creating atau menciptakan. Nah, pada prinsip menciptakan ini, istilah penciptaan dalam teknologi pendidikan merujuk pada kegiatan penelitian, teori, dan praktik yang terlibat dalam pembuatan ajar, lingkungan belajar, serta sistem pembelajaran itu sendiri yang lebih luas, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Kegiatan menciptakan ini itu dapat dibuat dalam beberapa pelaksanaan, tergantung pada pendekatan apa yang digunakan untuk melanjutkan proses pembelajaran ini. Nah, pendekatan ini itu dapat berasal dari berbagai pola pikir seperti estetika, ilmiah, rekayasa, psikologis, prosedural, atau sistematik. Setiap pendekatan ini itu bisa menghasilkan materi dan kondisi yang diperlukan untuk
memfasilitasi proses belajar yang lebih efektif. Sebagai contoh ya, ini misalnya pendekatan sistem ini melibatkan langkah-langkah untuk menganalisis masalah pembelajaran, lalu merancang solusi, terus mengevaluasi, lalu merevisinya, dan kemudian menerapkan solusi tadi untuk proses pembelajaran. Dalam setiap tahap penciptaan, ada berbagai pertanyaan evaluatif yang diajukan. Untuk tahap awal, biasanya kita bertanya, apakah ada masalah kinerja dan apakah itu memerlukan kebutuhan pembelajaran. Nah, analisis peserta didik ini mencakup karakteristik mereka, sedangkan analisis tugas mengidentifikasi mereka untuk kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, lalu pada tahap desain sendiri, kita perlu memastikan tujuan pembelajarannya itu apa, apakah sesuai dengan rencana yang dibuat. Lalu untuk materi sendiri, apakah sudah sesuai dengan prinsip dari desain pesan yang tadi sudah dibuat. Nah, lalu pada tahap pengembangan, prototipe harus bisa membimbing peserta didik. Nah, evaluasi ini itu dilakukan sepanjang proses yang biasa disebut dengan evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi pada akhir itu disebut dengan evaluasi sumatif. Yang dihasilkan dalam proses ini tidak hanya menyangkut materi ajar dan lingkungan belajar aja, tetapi juga alat pendukung seperti database untuk manajemen pengetahuan, lalu sistem bantuan otomatis, hingga portofolio digital untuk evaluasi dan presentasi hasil belajar. Baik untuk pembelajaran di kelas yang dibantu oleh guru atau tenaga pendidik lainnya, maupun untuk permainan simulasi berbasis komputer. Dengan demikian, prinsip menciptakan menunjukkan bagaimana sih proses pengembangan dan desain instruksional dalam teknologi pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada evaluasi dan kebutuhan pembelajaran, serta didukung dengan penerapan teknologi yang relevan dan inovatif, baik using atau penggunaan. Nah, pada konsep kali ini itu lebih merujuk tentang teori dan metodologi yang melibatkan peserta didik dengan kondisi dan sumber belajar. Nah, oleh karenanya ini adalah titik fokus di mana solusi bertemu dengan masalah. Untuk inisiasi penggunaan dari berfokus pada pemilihan proses dan sumber, berupa pendekatan maupun materi, di mana pilihan tersebut itu dapat dibuat oleh peserta didik itu sendiri atau pendidik. Pilihan tersebut harus dibuat setelah mengevaluasi materi dengan baik sehingga sumbernya juga sesuai untuk peserta didik dan tujuan pembelajarannya itu apa. Peserta didik sendiri itu biasanya berinteraksi dengan sumber pengajaran dan pembelajaran di lingkungan yang terencana, besar kecilnya di bawah pengawasan pendidik. Proses penggunaan dan penerapan mencangkup beberapa tahapan nih, seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian jika kontennya melibatkan alat atau metodologi baru. Dalam pengembangan inovasi, proses tersebut juga mencangkup penyebaran ide. Ketika pendidik itu mengajarkan atau menggabungkan sumber baru dari dalam kurikulum, ini tuh biasa disebut sebagai integrasi atau penggabungan. Sebaliknya,
mengintegrasi sumber secara besar-besaran sebagai bagian dari tahapan suatu organisasi itu disebut dengan institusionalisasi. Nah, dari perspektif pendekatan tadi itu, manajemen perubahan juga sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi diterima dan didukung oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat. Lalu kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu managing atau mengelola. Nah, salah satu tugas awal dalam bidang teknologi pendidikan ini adalah memanajemen, yang dahulu berupa pengaturan operasi pusat audiovisual. Nah, dengan perkembangan zaman nih, profesional di bidang teknologi pendidikan ini harus menguasai keterampilan manajemen proyek, terutama ketika kita sedang memproduksi sebuah media dan pengembangan belajar yang mungkin dari zaman ke zaman itu semakin rumit dan skalanya semakin besar, seperti dalam pendidikan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu dalam setiap fungsi manajemen ini sendiri terdapat beberapa fungsi yang meliputi pengelolaan tenaga kerja, pengorganisasian informasi, seperti membuat dan mengontrol penyimpanan serta memproses informasi agar proyek ini atau organisasi ini itu dapat berjalan dengan efektif. Untuk manajemen yang baik itu juga melibatkan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Dalam pendekatan sistem, penerapan manajemen ini itu mencangkup pemeriksaan kualitas untuk memantau apakah media yang dibuat ini tuh sudah sesuai atau belum dengan proses pembelajaran, serta memastikan kualitasnya agar terjadi upgrading terus-menerus dalam proses manajemen. Yang menjalankan fungsi ini itu diharapkan bisa menjadi pemimpin yang mampu menggabungkan kemampuan teknis dengan praktik etis dalam setiap tahapan penerapan teknologi pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, fungsi mengelola itu sendiri memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan inovasi serta penggunaan teknologi dalam dunia pembelajaran. Nomor 4 yaitu hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan pendidikan. Mungkin menelaah dari perkembangan dunia pendidikan, tidak dapat dipungkiri jika kita itu tidak bisa jauh dari yang namanya teknologi. Dalam hal ini, teknologi itu berfungsi sebagai alat untuk menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien, lalu lebih menyenangkan agar ilmu yang ditransfer dari pendidik ke peserta didik itu dapat melekat lebih erat di pikiran mereka. Dalam hal ini, pendidikan itu adalah dasar dari nilai dan orientasi penggunaan teknologi agar tetap sesuai dengan norma yang ada. Pendidikan dan teknologi itu saling melengkapi, di mana teknologi itu membantu mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, lalu pendidikanlah yang mengarahkan penggunaan teknologi untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Di kedua konsep tersebut, maka terlahirlah karakteristik pendidikan di abad 21 yang mengintegrasikan atau menyatukan antara konsep teknologi dan pendidikan secara seimbang. Dalam segi filosofis, pendidikan harus tetap berlandaskan norma kemanusiaan dan etika. Hubungan psikologis, teknologi itu digunakan untuk mendukung berbagai jenis gaya belajar. Lalu pada aspek sosiologis itu, pendidikan berbasis teknologi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Lalu, contoh penerapan apa aja sih teknologi pendidikan dalam konteks pembelajaran abad 21?
yang mungkin sering kita dengar atau yang sering kita pakai juga dalam proses pembelajaran. Pertama, yaitu kalau kita mengalami proses pembelajaran secara daring atau learning, kita tuh bisa melaksanakan proses pembelajaran itu melalui Google Classroom. Nah, Google Classroom ini itu dikenal dengan interface yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan guru atau siswa dalam mengelola kelas digital, mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan berdiskusi secara online tanpa harus bertatap muka. Nah, Google Classroom ini sendiri itu termasuk platform yang ringan dan sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan. Jadi ini cocok untuk pembelajaran yang cepat dan lebih fleksibel. Bisa juga ketika kalian mengedit sesuatu atau membuat bahan presentasi, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Canva, PowerPoint atau Photoshop. Dalam penggunaan aplikasi ini mungkin siswa dapat mengembangkan keterampilan kreatif mereka dalam membuat presentasi yang menarik, terus membuat videografi yang menarik atau infografis yang kreatif. Dan hal tersebut dapat meningkatkan literasi digital sekaligus mendorong kreativitas siswa dalam menyampaikan ide-ide mereka. Untuk pembelajaran secara kolaborasi juga dapat dilaksanakan di aplikasi bernama Zoom dan Google Classroom. Nah, alat komunikasi digital ini itu memfasilitasi guru maupun peserta didik dalam diskusi kelompok dan kerja tim dalam jarak jauh secara real time. Nah, hal ini itu bisa mengasah keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang menjadi fokus utama di abad 21 ini. Dalam penggunaan ini, selain mempermudah dokumentasi hasil belajar siswa, penggunaan formulir digital dan pengumpulan tugas online dapat juga membantu guru untuk mengelola proses penilaian secara efisien, feedback yang lebih cepat, pengembangan keterampilan berpikir kritis ini dan kreatif dengan simulasi digital dan proyek kolaboratif. Metode pembelajaran berbasis teknologi menyajikan simulasi dan tantangan dunia nyata yang dapat mengajak siswa untuk menganalisis, untuk menyelesaikan masalah dan berinovasi secara aktif. Dalam proyek PJBL ini, siswa diharapkan mampu mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh guru, dan mereka menggunakan atau mengkolaborasikan perangkat digital yang ada dari internet untuk mencari solusi yang nyata. Terus mampu mengembangkan kemampuan riset dan kolaborasi. Terus penggunaan perangkat digital seperti komputer, tablet, data seluler itu juga bisa memudahkan dalam proses pembelajaran dan memberikan akses informasi secara cepat dan juga interaktif. Dalam hal ini itu memungkinkan siswa belajar dengan fleksibel di mana saja dan kapan saja. Baik, dalam hal ini teknologi itu membantu penyesuaian metode dan materi belajar yang berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar dari tiap siswa, sehingga tercapainya pembelajaran yang dapat berlangsung dengan menjadikannya itu lebih efektif dan menarik. Kesimpulan dari semua ini adalah teknologi pendidikan itu merupakan bidang yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya pada tahun 1963 ini, teknologi pendidikan hanya berfokus pada media audiovisual. Namun sekarang definisinya itu lebih luas lagi, yaitu sudah mencakup studi dan praktik yang etis, yang juga bertujuan untuk membantu dan meningkatkan proses pembelajaran untuk segala aspek
Jadi prinsip utama dalam teknologi pendidikan ini tuh ada 3, yaitu menciptakan, menggunakan, dan mengelola. Untuk menciptakan sendiri itu berarti mendesain materi dan sistem belajar secara terencana yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Untuk konsep menggunakan itu berarti memilih, memanfaatkan sumber belajar secara bijak. Semua itu termasuk memasukkan teknologi ke dalam sistem pendidikan secara sistematis. Untuk poin ketiga yaitu mengelola, berarti mengatur proyek tersebut, lalu sumber daya, serta mengevaluasi secara terus-menerus agar implementasi teknologi ini tuh berhasil dalam proses pembelajaran. Lalu, keterkaitan antara teknologi dan pendidikan itu juga sangat penting dalam membentuk suatu fondasi pendidikan yang modern. Dalam hal ini, teknologi adalah alat yang membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas belajar. Lalu sementara untuk pendidikan sendiri itu memberikan nilai dan arah etis dalam penggunaan teknologi tersebut. Kolaborasi antara keduanya ini membuat sistem pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik, di mana dengan menekankan pembelajaran yang interaktif, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran abad 21 bisa dilihat dari penggunaan berbagai platform online seperti tadi ada Google Classroom, terus lalu ada aplikasi yang kreatif itu seperti Canva dan PowerPoint. Lalu alat komunikasi digital yang digunakan bisa melalui aplikasi Zoom dan Google Meet. Refleksi dari semua ini yaitu untuk memiliki pemahaman secara mendalam tentang teori dan praktik teknologi dalam pendidikan yang mengemukakan secara jelas bahwasannya teknologi itu bukan hanya sebagai alat bantu saja, merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang harus direncanakan, digunakan, dan dikelola secara sistematis agar selaras dengan proses pembelajaran. Lalu teknologi harus disesuaikan dengan situasi pembelajaran dan siswanya sendiri agar inovasi dapat diterima, diintegrasikan dengan baik, dan berlangsung secara terus-menerus. Kerjasama antara pengembang teknologi, guru, dan siswa itu juga sangat penting untuk membentuk suatu proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Menurut saya, agar teknologi itu benar-benar bisa membantu mengembangkan potensi siswa itu sendiri, pendidikan harus berpatokan pada norma kemanusiaan dan etika. Lalu selain itu, tantangan seperti keterbatasan akses dan kurangnya kesadaran akan teknologi digital itu sendiri dapat mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan digital di berbagai bagian masyarakat pendidikan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam menghubungkan teori dan praktik pendidikan masa kini dengan tantangan dan peluang yang akan berkembang di abad ke-21 ini. Teknologi ini dapat membantu membangun sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inovatif, dan inklusif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan dalam pengucapan atau ketidaksopanan dalam pengucapan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.